Marilah kita mengucapkan hutum dan salam secara berbalas-balasan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tema kita hari ini adalah Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu. Dengan tema ini kita akan menyambutnya dengan 249 kidung pujian. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Kasihani kami, Kristus, kasihani kami, Tuhan, kasihani kami. Berilah kami pengampunan-Mu dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Dipersilahkan untuk saling mengampuni berjabatan tangan.
Kita panggil untuk berdiri mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 13, 34 sampai dengan yang ke-35. Yohanes 13, 34 sampai 35 katakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita akan menyambut perintah ini dengan menyanyikan kasih itu lemah lembut, bahasa cinta. Vokal grup akan bernyanyi. Tidak. Apakah ada anak-anak sekolah minggu? Tidak juga. Oke. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, inilah kami dengan segala keberadaan kami yang cacat, yang kurang, yang tidak sempurna. Kami mohon Engkau menjadikan kami layak di hadapan-Mu, layak untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang menyegarkan, dan firman yang menegur, firman yang menjadikan kami penuh dengan pembaharuan hidup. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 133. Mazmur 133 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Tuhan, Mazmur 133 ini merupakan perenungan Daud dan juga merupakan harapan impian dari Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pasti kalau merindukan berarti belum ada atau tidak ada di depan mata. Atau meski ada di depan mata namun tidak terjangkau olehnya. Masih impian, masih harapan. Sama seperti seorang kekasih merindukan kekasihnya yang tinggal di kota lain, di pulau lain atau di negara lain. Rindunya menggunung ya, tebal. Daud juga merindukan sesuatu seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 133 Daud tadi. Karena di dalam keluarga Daud, Amnon anaknya, anak sulung yang mestinya ada di Crown Prince, memperkosa Tamar, adik dari Absalom. Masih diingat, raja itu punya banyak istri ya, jadi tidak sama ibunya. Maka Absalom benci kepada Amnon dan membunuhnya. Saudara, kalau orang benci itu dibiarkan atau dipupuk ya, demikian, lalu akibatnya adalah membunuh. Pastilah Daud merindukan anak-anaknya itu hidup rukun. Di dalam keluarga terdengar gelak tawa, bukan saling mentertawakan ya, demikian. Ada pujian dilantunkan bersama, ada doa diajarkan dari kecil. Menikmati makan bersama sambil ngobrol-ngobrol saudara ya. Ada pembagian tugas, yang satu masak, yang lain ya cuci piring. Dan ada saling menolong di dalam menyelesaikan tugas. Ada nasihat dan ada koreksi atau teguran. Ada permintaan maaf dan pengampunan diberi. Itulah yang sebenarnya dirindukan oleh Daud. Mbok tadinya keluarganya itu seperti itu gitu loh. Nah, kerinduan Daud ini bukan hanya jadi kerinduan Daud, tetapi juga sampai sekarang merupakan kerinduan setiap keluarga. Saudara-saudara juga merindukannya toh di dalam keluarga saudara. Dan juga menjadi kerinduan keluarga sepanjang segala abad saudara. Andaikan semua keluarga itu diam bersama dengan rukun, maka sebenarnya perang antar suku, agama, dan ras, negara, antar bangsa tidak akan terjadi. Dunia aman tentram, tidak ada perang di Timur Tengah yang sekarang masih sudah sampai berapa ratus ya, 200 berapa hari ya, demikian. Karena sejak 7 Oktober perang Ukraina yang masih saudara mengumpulkan dana untuknya ya, demikian. Tetapi kalau Daud menoleh ke belakang kepada sejarah nenek moyangnya,
maka ia juga menemui di keluarga Adam, keluarga pertama ya, bagian. Dua anaknya, Soporo, siapa? Lupa. Kain dan Habil ya, demikian. Itu juga sudah tidak rukun. Karena Kain iri akan Habil yang persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Dan persembahannya sendiri tidak lebih baik daripada milik Habil. Iri ini mengakar dalam hati Kain dan menjadi kebencian dan berakhir pada pembunuhan. Kemudian di keluarga keluarga Ishak. Karena kalau keluarga Abraham ya toh demikian ya, satunya bukan seperti keluarga Abraham anaknya Ishak dan itu kan Ismailnya lalu sudah pergi, jadi kan tinggal satu, tidak nganu lagi. Tetapi sekarang di keluarganya Ishak, anaknya kembar, saudara, Esau dan Yakub. Tapi meski kembar, mereka tidak sehati. Persepsi mereka tentang hak kesulungan yang meliputi hubungan perjanjian dengan Allah itu berbeda. Bagi Esau, hak anak sulung itu bukan apa-apa, sepele ya, murah saja. Sehingga dengan gampangnya ia menukar hak kesulungan tadi dengan semangkok sup kacang merah, Braunobun ya. Dan bagi Yakub, hak kesulungan berarti sekali, amat sangat berarti. Karena itu perjanjian Allah dengan nenek moyangnya, Abraham, Ishak. Dan berarti ada berkat ya, yang terus akan mengalir. Karena dalam perjanjian itu ada berkat Tuhan. Dan itu lebih berharga dari segala sesuatu yang lain. Yakub memilih Allah di pihaknya. Memiliki Allah dan dimiliki Allah, itulah yang menjadi tujuan dan tugas hidup Yakub. Sampai ia menipu ayahnya Ishak dengan makanan daging yang berbau harum ya, untuk mendapatkan hak berkat kesulungan itu. Nah, oleh tindakannya yang sedemikian, putuslah hubungan yang baik antara Esau dan Yakub. Bahkan ia harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri, karena Esau marah banget ya saudara, hak kesulungannya dicuri. Sekarang di keluarga Yakub sendiri, ia mengasihi Rachel lebih daripada Lea dan istri-istri yang lain. Ia mau bekerja bagi Laban 14 tahun untuk mendapatkan Rachel. Dan ia memperlakukan anak-anak Rachel lebih daripada anak-anak Lea, anak-anak Silva dan Bilha. Sehingga keluarga ini dipenuhi rasa iri, rasa dengki, dan nanti berakhir pada menjual Yusuf dengan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah dikoyak-koyak binatang buas ya, matilah dia, demikian. Dan si Yakubnya amat sangat bersedih. Yakub si penipu itu ganti ditipu 2 kali ya. Pertama oleh Laban 14 tahun untuk mendapatkan Rachel, dan yang kedua ini ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Engkau mengetam apa yang kau tanam ya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Tuhan, keluarga bapak-bapak leluhur tadi kurang mewujudkan keluarga idaman Daud. Dari keluarga yang tidak duduk bersama dengan rukun ini,
membesar menjadi suku yang tidak duduk makan bersama dengan rukun, menjadi bangsa, menjadi negara yang tidak duduk makan bersama dengan rukun. Adanya perang, bertarung, saling membunuh, terpecah belah. Dan sepertinya impian Daud itu sama sekali tidak akan terwujud. Bersyukur sekali bahwa Yesus Kristus datang. Tuhan Maha Kasih itu menjelma, hadir di tengah-tengah manusia, mengajarkan dan mewujudkan kasih sejati, sehingga manusia seperti bisa melihat Allah dan pekerjaannya di dalam Yesus yang nampak jelas. Kalau Tuhan kan ada di sana yang kita tidak tahu, sedemikian sepertinya jauh. Tetapi ketika Yesus datang melakukan pekerjaan Allah itu tadi, maka manusia seperti melihat jendela terbuka Allah itu. Macam apa sikapnya? Kasih ternyata. Jadi pada Pentakosta Roh Kudus turun bekerja di hati orang-orang percaya. Semua ini menggenapi akan kerinduan Daud, karena di Kisah Rasul 2, 42, 47 itu kehidupan jemaat pertama itu sama seperti yang diungkapkan oleh si Daud itu tadi. Saudara-saudara duduk bersama dengan rukun, ya. Mereka memecahkan roti bersama-sama, mereka menjual tanahnya lalu dibagikan menurut kebutuhan mereka, dipenuhi dengan doa, dan mereka juga belajar ya akan apa ajaran para rasul itu tadi. Itu seperti surga datang di dunia, nampak jelas demikian. Hanya saudara, apa yang terjadi pada jemaat pertama itu tidak langgeng, tidak kekal, tidak berjalan terus demikian. Kasih mereka kemudian menjadi berkurang, seperti peristiwa Anania Safira ya, itu pengen kalau menjual tanahnya, lalu kepingin dapat uang, tetapi hasil penjualannya tidak diberikan semua, ya, diuntet sendiri semacam itu bukan lagi yang kasih tanpa pamrih, bukan demikian lagi. Sebenarnya hanya kasih yang menjadi lem perekat di dalam duduk bersama dengan rukun. Tanpa itu tidak akan pernah ada. Jadi saudara, gereja orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kerinduan Daud ini, menyelesaikan tugas bangunan rumah Tuhan yang batu penjurunya itu adalah Kristus Yesus, dan kita adalah batu-batu yang hidup ya, yang dilem oleh berkat kasih tadi untuk menjadi gedung gereja, dalam tanda petik ya, gereja persekutuan orang beriman. Jadi bukan sungguh batu ya, batu hitam, bukan ya, tapi batu-batu yang hidup. Diam bersama dengan rukun itu amat penting. Hal itu akan membuat gereja menjadi kesaksian yang baik kepada dunia, mengundang orang-orang untuk datang dan untuk mengenal Yesus serta menerimanya sebagai juru selamatnya.
Ada orang baru yang baru Kristen akan katakan, seneng loh masuk gereja ya, suasananya hikmat, penuh sukacita, orang-orangnya penuh perhatian, memperhatikan yang sakit, sedia menolong sesama tanpa minta balasan, lagu-lagunya indah saudara, dan suka mendoakan, punya empati yang tinggi dan seterusnya. Di masa kini, di masa orang tidak peduli kepada yang lain, di negeri yang individualis ini, yang serba cepat-cepat ya, tergopoh-gopoh, dan tak ada waktu untuk orang lain, gereja perlu melakukan penjabaran kasih yang penuh peduli. Maka gereja dan orang-orang Kristen akan seperti oase, tempat berteduh di terik matahari. Gereja orang-orang Kristen akan menjadi seperti air sejuk di padang gurun, akan dicari oleh mereka yang penat dan kehausan akan air hidup itu. Kalau gereja terdiri dari saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun, maka akan menjadi kuat saudara gereja itu. Karena tidak ada ketegangan untuk menyelesaikan masalah yang menyerap waktu dan tenaga dan pikiran. Coba kalau gereja itu saling bertengkar, saudara anggotanya. Itu kan majelisnya itu harus mikir, ya, adakan waktu perkunjungan, adakan waktu mempertemukan, adakan waktu begini begitu, itu pakai pemikiran ya dan tenaga dan semua hanya untuk hal itu. Majunya kapan? Demikian. Jadi tenaga yang terserap itu kalau semua berjalan rukun tidak perlu dipakai untuk maju. Langkah berikutnya apa? Karena kalau ada pertengkaran dan sakit hati itu tadi ya, itu mandek di situ, tidak maju, semua perhatian ke sana. Nah, kalau tidak ada maka pemikiran dan apa yang lain itu tadi untuk maju, dipakai untuk maju, untuk bergerak lebih lagi. Diam bersama dengan rukun bukan berarti harus selalu setuju ya, yes man begitu akan segala sesuatu. Bukan berarti tidak ada perbedaan ya. Ada 100 kepala saudara, 100 pemikiran ya. Jadi ada perbedaan itu normal. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dijadikan sarana untuk berpecah belah. Justru perbedaan itu dipakai untuk memperkaya. Sama seperti orkestra ya. Lydia main biola, Susan main bass, yang lain main drum, yang lain main seruling dan selanjutnya. Masing-masing dipimpin oleh dirigen. Kapan dia main, kapan tidak, kapan yang lain muncul, kapan tidak, sehingga bisa melantunkan yang merdu, yang menyentuh hati. Jadi bukan untuk saling memecahkan meskipun berbeda. Biola mesti berbeda dengan yang bass, apalagi dengan drum ya, demikian. Tetapi itu kalau mendengarkan akan dirigen yang memanggil kita para pemusik ini tadi kepada tujuan membawa kasih, menciptakan surga di dunia ini, maka mereka akan ya saya akan melakukan tugas saya pada waktunya, kapan saya harus masuk, kapan saya harus keluar ya, sedemikian.
tidak lagi karep-karepe dhewe saudara ya. Wah, aku yang pegang peranan dulu, kesek ya, yang lain ngedrum semua menjadi tidak terdengar musiknya, hanya si drum saja. Nah, semacam itu yang tidak dimaksudkan. Perbedaan boleh ada, tetapi perpecahan jangan. Kalau kita lupa goal yang akan kita capai, nah itu saudara, gereja akan dipenuhi dengan iri, dengki, coba menjatuhkan orang lain, tidak peduli, lalu yang lain merasa disepelekan. Ya, gereja bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang dirindukan ya, bukan lagi sedemikian. Ada loh saudara yang bosan saya ke gereja, oh orangnya begini begitu ya, demikian. Apalagi kalau lihat dia, wah, ya, demikian. Nah, ini jangan sampai. Karena itu bukan contoh yang baik. Nah, anggotanya sendiri saja tidak kerasan, nah apalagi orang lain yang melihat. Bisa lihat demikian, sama sekali tidak menarik. Perkumpulan yang lain ya sama seperti itu. Ya, banyak perpecahan. Gereja mestinya lain daripada perkumpulan yang lain. Namanya saja persekutuan, bukan perkumpulan, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, diam bersama dengan rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak yang baik itu dipakai Musa untuk mengurapi Harun ketika ia ditahbiskan menjadi imam besar yang berdedikasi melayani Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, seperti minyak urapan itu menunjukkan dedikasi, maka kita juga berdedikasi melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jadi melayani Tuhan itu bukan berpikir mana suka ya. Kalau ada waktu, kalau hati saya sedang bolong ya saudara, kalau hati saya sedang penuh unek-unek, enggak ya. Saya akan memberikan persembahan itu ya kalau saya ada rezeki. Pas ada rezeki ya, dapat lotre, wah dipakai foya-foya ya, lupa sama Tuhan. Saudara, dedikasinya kurang ada. Diam bersama dengan rukun itu juga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Palestina, letaknya di timur laut Danau Galilea. Embun dari Gunung Hermon yang tertinggi ini turun ke gunung-gunung di Sion yang lebih rendah. Embun itu menyejukkan dan amat diperlukan di pertaniannya Israel. Amat diperlukan untuk kehidupan di negeri yang panas seperti Israel itu, saudara. Masih ingat ya, ketika kita ke Israel, panas ya, menyengat begitu, apalagi di Yeriko tuh ya, sampai seperti keselenget ya, demikian. Sebab kesanalah ke gunung-gunung Sion itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah duduk bersama dengan rukun itu. Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu tidak perlu diminta-minta begitu saja, sudah turun ketika kita hidup bersama, duduk dengan rukun. Saudara, rasanya duduk dengan rukun itu seperti impian yang mustahil ya. Wah, nyatanya ada perang, nyatanya di gereja juga ada saling bertengkar, ada perpecahan gitu ya. Lalu mutung, lalu putus asa. Jangan saudara, tiada yang mustahil
bagi Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersamanya, bersama Dia, kita, orang Kristen ini, gereja akan berkarya membagikan kasih keselamatan itu sebagai persembahan yang berbau harum, seperti minyak urapan. Dan kata-kata kita akan penuh kuasa, seperti embun yang menyegarkan dan membawa berkat bagi siapa saja yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah keluarga, entah orang-orang di tempat kerja, entah di masyarakat luas ya, siapa saja yang kita temui. Amin. Kita akan menyambutnya dengan NKB 111. Lagunya bagus ya. Kapan hari dinyanyikan lagi. Kita akan, saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita satu dalam doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dipersatukan di tempat ini dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji-muji nama-Mu, dan juga nanti akan memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami membawa pemerintahan negara kami, baik
di Indonesia maupun di Belanda. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada para pemimpin kami kebijakan untuk menentukan segala sesuatu untuk dijalankan demi kepentingan rakyat kecil. Kiranya hamba-hambamu yang Kristen boleh menjadi garam dan terang di dalam berencana dan memutuskan segala sesuatu. Mereka yang duduk di tempat tinggi ini Engkau berkati dan beri kebijaksanaan. Tuhan juga kiranya sayang akan dunia kami. Ada banyak peperangan, bencana alam, kekerasan dan ketidakadilan. Kiranya Tuhan, Engkau yang punya keadilan sejati, kebenaran sejati, boleh memakai orang-orang yang Kau pilih untuk menegakkannya dan memberikan keadilan kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang diperlakukan tidak benar dengan semena-mena. Biarlah di tempat pengadilan sungguh-sungguh keadilan ditegakkan. Untuk janda-janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, Tuhan sayang mereka, tilik mereka. Kiranya Tuhan, mereka boleh merasakan ada satu Allah yang peduli, Bapa bagi mereka, sehingga mereka tetap boleh berpegang dan percaya Allah yang bisa diandalkan oleh mereka, tempat pelarian, tempat perteduhan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat GPN Amsterdam Zuidoost yang sakit dan dalam proses kesembuhan. Ibu Ade Marpaung, Bapak Andre Sahitapi, Ibu Paula Bayer, Ibu Wanda Purba, Ibu Ice Hetaria, Ibu Sinta Sutesna, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Liam, Bapak Will Mostard, Bapak Jeffrey, Bapak Jeffrey Tanah Hatu, Bapak Otto Ruf, Bapak Adrian Sumampo, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kalau Engkau berkehendak, Engkau dengan kuasa-Mu akan mampu menyembuhkan mereka. Tuhan, datanglah, ulurkanlah tangan-Mu bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhannya dan pulih kembali pada waktunya. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Lydia Sahitapi, Ibu Pauline Fischer, Felicia Aipasa, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut namanya. Kalau Engkau memberi kesempatan 1 tahun lagi, kiranya Tuhan, Engkau juga menyertakan segala kemungkinan untuk hidup. Tuhan, biarlah saudara-saudara kami merasakan bahwa usia itu anugerah semata, sehingga mereka boleh bersyukur dan boleh makin melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPN dan keluarga. Ketua Sinode Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, Bapak Jack Baruh Ana dan Segri, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN, seluruh jemaat majelis fungsionaris GPN setempat,
Almere, Amsterdam, Zuidoost, Arnhem, Voorburg, dan Zwolle. Tuhan, masing-masing hamba-Mu yang bekerja melayani-Mu ini, berilah kekuatan, kesukaan kerja, kebijakan, dan mampu bekerja sama. Berilah dedikasi mereka tidak luntur oleh tantangan. Dan kiranya jemaat juga bekerja sama, bukan hanya mandah terima dilayani, tetapi mau bersama melayani dengan para pengurus, para majelis. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Mardi Kale dan Ibu Lia yang akan kembali ke Indonesia, dan juga saudara-saudara kami yang akan berlibur. Sayang mereka Tuhan, berkati akan segala yang mereka mau di dalam libur itu dan segala rencana mereka menikmati hari libur. Tuhan juga pimpin Bapak Kale dan Ibu Lia di dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Biarlah mereka sampai di tempat itu dengan selamat. Kini waktunya Tuhan, Engkau mendengar akan doa pribadi kami masing-masing. Doa ini kami tatang ke hadipan Tuhan hanya oleh satu nama, nama di atas segala nama, Kristus Yesus yang menjadi landasan doa kami, penebus kami, dan juga yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan mendengar dari firman Tuhan dan kita akan membaca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat ayat 1 dan 3. Syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap
mengucap syukur, itu kehendaknya. Bukan mengucapkan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita doakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun kita berada. Marilah kita bernyanyi dari 249 ayat 3. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Jemaat yang kekasih, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perkei Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti van Maastricht yang telah memimpin ibadah hari ini, dan juga kepada Ibu Ademar Paung dan Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik pada pagi hari ini, serta tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua yaitu kebaktian Minggu pada tanggal 14 Juli tahun 2024 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian dan dimulai pukul 9.30 di gereja di Drie-Stromen Regelsbos Amsterdam Zuidoost, di gereja ini. Yang ketiga yaitu kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu 23 Juni sebesar 152,55 sen, dan juga pada kebaktian Padang minggu lalu sebesar 272,95 sen ditambah Rp350.000. Evangelis Luther Gemeenschap dan PGZO akan kembali mengadakan aksi dana di bulan Juli, merupakan pengumpulan toilet artikelen yang akan disumbangkan kepada proyek kerjasama Stap Verder, The New Start Open House, dan juga kepada Janet Noel House. Untuk Gereja Perkei Nederland, kontak person yaitu Ibu Afi Sahetapi. Gereja Perkei Nederland Amsterdam Zuidoost kembali lagi bekerja sama dengan program Biro Amsterdam Zuidoost atau PBAZO mengkoordinir acara masakan Indonesia untuk penduduk setempat yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sore hingga pukul 19.30 di Buurthuisheim Wisseloord 83 Amsterdam Zuidoost. Bagi ibu bapak yang bersedia untuk hadir, van harte welkom. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari.